Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Bedah Kafah. Pada malam hari ini kita akan bedah singkat kafah yang edisi ke-382 yang berjudul Makin Nyata Ambisi Jahat Amerika dan Entitas Yahudi untuk Mencaplok Palestina. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Thorik selaku moderator pada acara hari ini. Dan pemateri kita yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Mas Jundi. Apa kabar Mas Jundi? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara Bedah Kafah pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waja'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada Mas Jundi, ilaihi falyatafaddal maskuro. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji Islam ya, untuk bisa membahas isu yang saat ini sedang trending juga, yaitu terkait Palestina tentunya, yang sampai sekarang kita sadari bahwa Palestina belum 100% merdeka. Masih ada kata-kata penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas sedikit ya, atau membedah buletin dakwah kafah yang biasanya kita lakukan setiap hari, hari Minggu ya, di setiap pekannya. Dan hari ini berjudul Ambisi Jahat Amerika dan Entitas Yahudi untuk Mencaplok Palestina. Harus kita sadari teman-teman sekalian, baik di Google Meet ataupun di YouTube ya, bahwa sejatinya persoalan Palestina ini belum selesai 100%. Nah, sehingga sampai saat ini yang kita ketahui ya, memang sekarang sedang gencatan senjata, dan gencatan senjata juga merupakan sebuah kemenangan bagi umat Islam. Karena apa? Karena kita berhasil meredam serangan dari entitas Yahudi Israel, seperti itu. Tapi harus kita pahami juga bahwa sejatinya gencatan senjata ini bukan merupakan solusi tuntas dari persoalan Palestina, seperti itu. Nah, ini harus kita pahami ya, agar kita sebagai umat Islam tidak bisa dibodohi terus-menerus oleh elit-elit global, dalam hal ini adalah Amerika dan juga Israel, seperti itu. Nah, di pembahasan kafah ini ya, di bagian pertama terdapat sebuah tajuk, yaitu Ambisi Jahat Israel. Jadi dilansir dari The Jerusalem Post ya, ada utusan dari Donald Trump untuk Timur Tengah bernama Steve Witkoff ya, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 mengatakan bahwa Trump ingin merelokasi setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Nah, kenapa ada tujuan seperti ini? Nah, yang harus kita pahami adalah kenapa ya. Nah, karena Trump sendiri itu ingin membangun jalur Gaza. Jadi jalur Gaza yang sebelumnya sudah hancur lebur ya, karena ya seperti yang kita tahu ya, ada tank di sana, ada
serangan udara ya, ada drone, ada misil, ada roket, sehingga menghancurkan kota Gaza, dan itu ingin dibetulkan, ingin dibangun kembali oleh Donald Trump. Sehingga apa? Sehingga masyarakat harus diasingkan terlebih dahulu, harus diungsikan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah Indonesia ya, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan ambisi Amerika Serikat ya, dalam hal ini adalah Donald Trump yang menyampaikan idenya melalui utusannya untuk membuat apa? Membuat jalur Gaza itu kembali hidup, atau wilayah Gaza itu kembali hidup sama seperti dahulu sebelum Israel melakukan serangan ke Palestina, seperti itu. Lalu apa? Lalu bagaimana caranya agar pembangunan bisa berjalan secara cepat, berjalan secara efektif, dan berjalan secara efisien, ya maka otomatis rakyatnya harus diungsikan terlebih dahulu. Dan tidak hanya Indonesia ya harus kita pahami, tapi juga bisa ke negara-negara lain seperti Mesir ataupun negara-negara Islam lainnya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya di tajuk berikutnya masuk ke pembahasan relokasi bukan solusi. Nah, di bagian pembahasan kedua ini di Buletin Dakwah Kafah dijelaskan bahwa oleh sebab itu rencana relokasi penduduk Gaza adalah makar berbahaya yang wajib ditentang. Pandangan sebagian Muslim bahwa penduduk Gaza memang wajib berhijrah dari negerinya karena teraniaya juga pendapat yang batil. Pendapat ini justru mendorong pencaplokan wilayah Palestina lebih luas lagi. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa sejatinya sampai saat ini ya, Hamas yang merupakan penduduk asli dari Palestina itu masih mempertahankan wilayah tersebut. Gitu. Dan kalau kita ingin lebih realistis lagi bahwa sebuah wilayah dikatakan bagian dari sebuah negara jika ada masyarakat di situ, seperti itu. Jadi bayangkan ya, jika di Palestina, jika di jalur Gaza, masyarakatnya diungsikan ke sebuah wilayah, gitu. Apakah ada jaminan bahwa wilayah tersebut tidak akan diberikan kembali kepada orang-orang Gaza, kepada orang-orang Palestina, kepada umat Muslim Palestina, seperti itu. Maka kita harus sedikit realistis ya melihat kondisi ini. Kenapa? Karena jika dilihat historis sebelum-sebelumnya ya, perjanjian sudah kita buat dengan Israel ternyata sering terjadi kebohongan, sering terjadi kalau dibilang itu ketidaksepakatan ulang, sehingga kita harus hati-hati seperti itu. Dan tentunya kita sebagai umat Islam punya solusi akan hal ini, gitu. Nah, di baris berikutnya dari Buletin Dakwah Kafah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kaum muslim untuk berperang mempertahankan diri, harta dan negeri mereka dari serangan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surah Al-Hajj ayat ke-39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Yang artinya telah diizinkan ya berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi jika kita melihat bagian awal dari surat ini dijelaskan bahwa kita itu diizinkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dianiaya, gitu ya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Gitu. Nah, setelah turun ayat ini, maka kita dibolehkan untuk melakukan aktivitas jihad seperti itu. Maka sesungguhnya ya, jika direlokasinya masyarakat di Gaza, ini merupakan salah satu bentuk tidak mempertahankan wilayah yang seharusnya dipertahankan oleh kaum muslim. Seperti itu. Nah, lalu di ayat berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qutiluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yang artinya perangilah mereka di mana saja kalian jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Nah, sehingga apa? Perintah jihad untuk mengusir penjajah bukan saja berlaku bagi penduduk yang terjajah, tapi juga bisa meluas kepada kaum muslim di sekitarnya.
Nah, jadi ada pendapat ulama Syekh Syahid bin Ali Waf Al-Qatani ya dalam kitab Al-Jihad fi Sabilillah menjelaskan jika musuh telah memasuki salah satu negeri kaum muslim, maka fardu ain atas penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh dan mengusir mereka. Juga wajib atas kaum muslim lain untuk menolong negeri itu jika penduduknya tidak mampu mengusir musuh. Hal itu dimulai dari yang terdekat kemudian yang terdekat. Nah, kenapa dimunculkan dalil seperti ini? Agar kita memahami dengan jelas bahwa sejatinya Israel bukan penduduk asli dari wilayah Palestina. Nah, wilayah Palestina dimiliki oleh kaum muslim. Sejak apa? Sejak diserahkannya kunci Masjidil Aqsa saat itu ya. Jadi diserahkannya kunci Palestina saat itu kepada siapa? Kepada Umar bin Al-Khattab. Nah, sejak saat itulah Palestina merupakan bagian dari daulah Islam saat itu. Bagian dari kaum muslimin. Nah, maka jika itu merupakan bagian dari kaum muslimin dan ada penyerangan terhadap wilayah kaum muslimin, maka kita sebagai umat Islam itu wajib melakukan yang namanya apa? Jihad. Seperti itu. Nah, ini harus kita pahami sehingga apa? Jika memang harus melakukan pembangunan terhadap Gaza, jika harus melakukan perbaikan terhadap Gaza, maka yang melakukan adalah kaum muslim, gitu. Bukan orang-orang kafir, gitu. Wabil khusus negara kafir harbi fi'lan seperti Amerika dan Israel yang sejatinya mereka datang ke wilayah Palestina untuk mengambil wilayah tersebut dan dijadikan sebagai wilayah kekuasaan mereka. Seperti itu. Nah, lalu dijelaskan juga berikutnya ya, karena itu bentuk dukungan kaum muslim terhadap penduduk Palestina bukanlah dengan mendorong relokasi. Nah, jadi bukan mendorong relokasi yang dicanangkan oleh Amerika dalam hal ini. Nah, kewajiban Islam yang mesti ditunaikan saat ini adalah membuka perbatasan negeri-negeri mereka untuk mengirimkan bantuan logistik seperti pangan dan obat-obatan untuk warga Gaza, juga menyediakan penampungan sementara untuk para lansia, wanita, dan anak. Inilah implementasi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in istansurukum fid dini fa'alaikum innasuru. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Dalam hal ini kalian itu adalah kita ya, sebagai Islam yang tidak tinggal di wilayah Palestina. Gitu. Nah, lalu dijelaskan banyak sekali ya hal yang harus kita lakukan sehingga apa? Relokasi yang dicanangkan oleh Amerika Serikat, dicanangkan oleh Israel tentunya ini harus kita tolak mentah-mentah gitu. Kenapa? Karena kita tahu dampak dari tawaran ini kalau kita terima apa? Penduduk Palestina ya akan hengkang, akan berpindah sementara ke wilayah lain, lalu wilayah tersebut akan dibangun oleh Amerika. Nah, baik lagi ya kalau kita tahu bahwa Israel itu datang ke sana ya, datang ke Palestina itu, mereka disambut oleh orang Palestina, mereka bisa tinggal di sana sampai akhirnya mereka melakukan penjajahan terhadap masyarakat atau umat Muslim Palestina yang ada, umat Islam yang ada di Palestina. Maka kalau kita berpikir secara bodoh saja ya, kalau umat Islam di Palestina itu hengkang dari wilayah Gaza, mereka diungsikan ke luar negeri atau keluar wilayah mereka, lalu wilayah tersebut dibetulkan atau dibangun kembali oleh Amerika, apakah mungkin umat Islam Palestina akan bisa kembali lagi ke Gaza? Gitu. Nah, kenapa ya? Karena kalau kita lihat historisnya, ya bahkan saat umat Muslim Palestina masih tinggal di sana, lalu Israel datang saja sudah dilakukan pencaplokan tanah. Lalu bagaimana kita bisa naif sekali berpikir bahwa seketika sudah dilakukan relokasi dan berikut lalu selanjutnya Amerika akan membangun Gaza, maka umat Islam akan kembali lagi gitu. Maka ini sebuah pemikiran yang sungguh naif. Nah, lalu berikutnya di bagian ketiga dijelaskan bahwa Palestina milik umat Muslim ya. Nah, maka di sini umat harus memahami bahwa Palestina adalah persoalan kaum Muslim,
bukan semata-mata masalah bagi penduduk Gaza maupun tepi barat saja. Krisis yang terjadi di sana bukanlah krisis bangsa Palestina, juga bukan semata-mata krisis kemanusiaan. Nah, ini adalah musibah yang menimpa kaum muslim. Nah, jadi Nabi SAW itu pernah bersabda ya, yang artinya perumpamaan kaum muslim dalam perilaku saling mencintai ya, berkasih sayang dan tolong menolong di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh yang mengalami sakit, maka sekujur tubuh ikut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Gitu. Nah, sehingga harus kita pahami ya bahwa urusan Palestina ini bukan semata-mata urusan negara Palestina dan tidak melibatkan umat Muslim lain ya, tapi justru Palestina ini merupakan persoalan kita bersama, persoalan kita sebagai umat Muslim yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di Malaysia, tinggal di Singapura, tinggal di Brunei Darussalam, tinggal di Arab Saudi, di Qatar, dan di belahan dunia lainnya. Karena apa? Karena Palestina itu merupakan bagian dari umat Islam. Mereka adalah saudara kita, gitu loh. Mereka adalah saudara seakidah kita. Maka wajib bagi kita untuk bisa membantu mereka semaksimal yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah ironinya hal ini para penguasa negeri-negeri Muslim justru memperlihatkan sikap tunduk dan kecongkaan negara-negara Barat dan institusi boneka mereka. Alih-alih mengirimkan pasukan untuk berjihad mengusir entitas Yahudi, para penguasa Muslim malah merendahkan diri mereka sendiri di hadapan Zionis Yahudi dengan menawarkan perdamaian. Nah, ini harus kita pahami teman-teman sekalian bahwa sejatinya persoalan Palestina ini tidak bisa selesai ya. Nah, dengan kita mengirim bantuan seperti makanan, tempat tinggal sementara, lalu pendidikan, dan juga kesehatan. Terus kita pahami bahwa persoalan Palestina yang paling utama itu adalah adanya tentara, adanya penjajahan yang dilakukan oleh Zionis yang itu menyerang umat Islam di Palestina. Sehingga apa? Sehingga penting bagi kita juga untuk memberikan solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan Palestina gitu. Karena yang datang adalah tentara, yang menyerang masyarakat adalah tentara, maka yang harus melawan tentara tersebut juga adalah tentara. Dan siapa yang bisa mengirimkan tentara? Yang bisa mengirimkan tentara adalah sebuah negara ya, bukan bagian lain gitu. Karena yang memiliki kekuasaan tentara itu adalah negara-negara. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Kita bisa menyelesaikan permasalahan Islam ini secara sempurna gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menolak segala macam bentuk tawaran yang ditawarkan oleh Amerika, yang ditawarkan oleh Israel, ataupun ditawarkan oleh PBB. Kenapa? Ya karena solusinya itu adalah solusi dari Islam. Nah, lalu setelah itu bagaimana cara mengembalikan lagi Gaza gitu kan? Ya maka cara terbaiknya adalah umat Islam sendiri yang membantu Gaza. Gitu. Jika memang Gaza harus dibangun, maka yang membangun adalah umat Islam sendiri, gitu loh. Bukan kaum kafir, bukan golongan kafir. Dalam hal ini tentunya adalah Amerika dan juga Israel. Karena kita tahu ya di historisnya bahwa perjanjian yang kita lakukan dengan mereka sering terjadi sering terjadi pembatalan secara sepihak seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita sudah mengetahui ambisi mereka ingin mencaplok wilayah Palestina lebih dalam lagi, maka kita tolak. Tapi apakah cukup dengan kita menolak? Tentu tidak. Maka kita harus membantu Palestina lebih giat lagi, lebih sering lagi ya, dan juga memberikan bantuan terbaik kita sebagai saudara mereka sama umat Islam. Mungkin seperti itu pembahasan Kafa pada hari ini ya. Mungkin saya kembali lagi ke moderator ya, Mas Torik. Baik, terima kasih Mas Jundi atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan sebagai individu, masyarakat, dan juga negara untuk persoalan Palestina ini? Oke, di level individu ya, yang pertama kita harus memahami fakta bahwa sejatinya Palestina merupakan bagian dari umat Islam.
dan kita terhubung dengan mereka itu bukan semata-mata karena kemanusiaan ya. Nah, yang harus kita sadari adalah kita terhubung dengan mereka karena ikatan akidah gitu. Nah, lalu setelah kita memahami kondisi ini, maka kita sebagai individu, sebagai insan manusia ya, sebagai umat Islam tentunya akan menyampaikan informasi ini gitu loh, menyampaikan kondisi ini bahwa sejatinya kita bukanlah sebuah entitas sendiri yang berbeda dengan Palestina, tapi kita merupakan saudara. Nah, lalu kita menyebarkan informasi ini, kita sampaikan ke halayak umum ya, kita sampaikan ke komunitas kita sampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan memiliki pola pikir yang sama seperti kita, yaitu menganggap Palestina itu bukan merupakan permasalahan yang berbeda dengan hidup mereka ya, tapi memiliki permasalahan yang sama. Jika Palestina sakit, kita juga ikut sakit. Gitu. Kenapa ini penting? Karena di tengah-tengah masyarakat kita kadang bertemu di sebuah kondisi bahwa udahlah nggak usah bantuin Palestina dulu, bantuin dulu tetangga-tetanggamu. Gitu. Atau mungkin kamu jauh-jauh mikirin Palestina, kenapa? Kamu udah mikirin orang-orang di sekitarmu atau belum? Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga munculnya pembatasan atau blokade-blokade pemikiran dalam hal ini adalah kita sebagai umat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam, kita itu memiliki persaudaraan yang melebihi batas-batas teritorial yang ada sekarang. Gitu. Karena sama seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan ya di hadis beliau ya, bahwa kita itu adalah saudara. Kita sesama umat Islam itu adalah saudara. Sehingga tidak ada beda antara kita di Indonesia dan mereka di Palestina, atau kita di Indonesia dengan Muslim di Turki dan juga Muslim di Arab Saudi. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, sehingga ini harus kita pahami di level individu ya, lalu memahami historisnya Palestina seperti apa, lalu memahami kondisi global sekarang seperti apa, dan juga berusaha untuk mencari solusi terbaik. Itu di level individu. Kalau di level masyarakat, kita akan mengajak masyarakat untuk bisa memiliki pola pikir yang sama. Gitu. Sehingga apa? Sehingga individu dan masyarakat tidak jadi benturan. Tidak jadi benturan dalam hal ini adalah solusi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Ini bukan berarti setiap individu akan memiliki solusi yang sama. Ataupun memberikan kontribusi yang sama. Karena bisa saja berbeda gitu ya. Nah, dalam hal ini sebagai contoh misalkan individu A ya, dia akan saya akan berdoa Mas, saya akan berdoa membela Palestina. Oke, itu bagus. Lalu individu B dia berdoa dan donasi seperti itu. Lalu individu C berdoa, berdonasi, lalu apalagi ya? Dia mengirimkan satu truk misalkan, satu truk bantuan pangan atau mungkin bantuan kesehatan seperti itu. Itu juga bagus. Gitu. Nah, lalu tapi harus kita pahami ya bahwa sejatinya yang harus kita samakan adalah pola pikirnya, bahwa kita dan mereka itu adalah saudara, dan tidak karena wilayah kita itu terpisah kita jadi tidak bersaudara gitu. Dan persaudaraan kita dengan mereka itu adalah persaudaraan yang diikat dengan akidah. Selama mereka Islam dan kita Islam, maka kita saudara seperti itu. Nah, harus dipahami juga bahwa solusi yang terbaik adalah karena mereka adalah saudara kita ya, maka solusi terbaiknya adalah kita ambil dari solusi akidah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, itu merupakan solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu saudara kita di Palestina. Seperti itu. Sehingga apa? Setelah kita memahami solusi ini, kita akan dapatkan beberapa bentuk solusi. Yang pertama tentunya dalam Islam kita harus berdoa ya. Berdoa agar saudara-saudara kita itu bisa selamat. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita melakukan bantuan. Bantuan dalam hal ini bantuan pangan, bantuan pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi ya, termasuk saat ini jika memang Gaza, jika memang Palestina itu sudah hancur, maka donasi kita itu bisa berupa peralatan-peralatan untuk membangun Gaza kembali seperti itu. Nah, yang harus kita pahami berikutnya adalah apa? Saat ini entitas Yahudi atau tentara-tentara Yahudi, Israel dalam hal ini itu masih ada di Palestina. Gitu. Dalam artinya mereka belum hengkang 100% dari Palestina.
Nah, ini harus kita pahami juga bahwa sejatinya di samping kita memberikan solusi-solusi yang sifatnya untuk membantu mereka dalam hal kesehatan, pangan, dan juga tempat tinggal, kita juga harus membantu mereka dalam hal militer, dalam hal tentara. Dan dalam hal tentara ini, itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya bantuan negara, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyelesaikan solusi Palestina secara sempurna ya, secara 100%. Nah, jadi di level individu kita harus mempelajari kondisi historisnya, kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita terikat akidah dengan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Lalu kita mencarikan solusi yang terbaik karena kita dengan mereka itu terikat dengan akidah, maka solusi terbaik itu tentunya muncul dari hal akidah juga itu loh, dari hal yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Ya, maka mau tidak mau ya, di Al-Quran itu dijelaskan ada yang namanya jihad, ada yang namanya jihad defensif dan juga jihad ofensif. Nah, jika teman-teman Palestina itu mereka jihad defensif karena wilayah mereka itu dijajah, ya maka kita sebagai umat Islam yang berada di luar Palestina, maka bisa membantu mereka melalui jihad ofensif. Dalam hal ini adalah kita membantu mereka dalam hal mengirimkan militer. Dalam hal ini ya tentunya negara-negara yang bisa melakukan ya, karena kita tidak bisa menggerakkan militer tanpa adanya negara. Seperti itu mungkin Mas Torik. Oke, tadi kan solusinya ada beberapa banyak ya. Kita ambil satu contoh, itu yang paling penting tangkap saya tadi adalah mengirimkan tentara. Nah, apakah mungkin mengirimkan tentara pada saat kita sekarang gitu di Indonesia misalnya? Apakah mungkin Indonesia bisa mengirimkan tentara untuk ke Palestina? Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya secara sederhana mungkin jawabannya bisa ya. Nah, karena apa? Karena Indonesia itu juga pernah mengirimkan bantuan logistik langsung ya, seingat saya itu menggunakan kapal TNI Angkatan Laut dan di sana tuh ada tentaranya. Gitu. Nah, apakah kalau ditanya possible atau tidak possible, jawabannya tentu bisa. Karena harus dipahami juga ya, tidak semua negara itu membantu Palestina dengan ekonomi, dengan pangan, dengan kesehatan. Ya, ada beberapa negara yang kita tahu yang seperti Iran ya, yang dia mengirimkan apa namanya alutsista militer ya, maksudnya serangan ke Israel. Nah, sehingga kalau ditanya mungkin atau tidak memungkinkan, tentu jawabannya memungkinkan. Mau atau tidak mau, ini kita nggak tahu, gitu. Karena yang tahu jawabannya tentunya pemimpin negeri ini, gitu ya. Gitu. Tapi kalau bisa atau tidak bisa, tentunya bisa. Gitu. Dan mungkin ada beberapa keraguan atau mungkin pertimbangan yang dilakukan sehingga tidak mengirimkan tentara, gitu ya. Samanya dengan Mesir, samanya dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, mereka juga sebenarnya mampu untuk mengirimkan tentara ya. Qatar juga sama. Tapi kalau ditanya mengapa tidak mengirimkan tentara, ini harus kita pahami ya. Ya mungkin ada ketakutan atau mungkin ya mereka belum, atau mungkin mereka dikuasai oleh negara-negara asing juga bisa. Seperti itu. Karena harus kita pahami ya bahwa Amerika Serikat itu sudah menjadi negara superpower dan mereka punya kekuasaan di negeri-negeri kaum muslim. Sehingga sedikit sulit bagi kita, atau bukan bagi kita ya, tapi bagi pemimpin-pemimpin negeri untuk bisa mengirimkan tentaranya. Karena baik lagi ya, mereka pasti akan diintervensi. Gitu. Dan tentunya nanti akan ada banyak lagi pertimbangan. Cuman kalau ditanya bisa atau tidak bisa, jawabannya pasti bisa. Gitu. Pasti bisa. Umat Islam itu pasti bisa untuk mengirimkan tentara ke Palestina ya, karena itu suatu hal yang mudah. Gitu. Tapi kenapa kok sampai sekarang tidak ada pengiriman tentara dari negeri kaum Muslim? Nah, jawaban ini tentunya kita semua tahu ya. Gitu. Karena kalau yang saya lihat adanya ketakutan dari negara-negara Islam. Gitu. Jika mereka mengirimkan tentara, mereka akan diintervensi oleh politik internasional seperti itu. Seharusnya kita, tapi
ini juga harus kita pahami ya, kenapa kok negara itu bisa takut gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Kenapa kok negara-negara Islam itu mereka takut? Padahal negara-negara Islam itu kan besar ya. Gitu. Nah, ini jawabannya adalah sederhana sebenarnya. Karena apa? Karena negara-negara Islam itu tidak saling melindungi. Gitu. Sebagai contoh, semisal ya, Palestina sekarang dijajah. Indonesia mengirimkan tentara. Indonesia diembargo misalkan oleh Amerika. Atau Indonesia disanksi oleh PBB karena mengirimkan tentara ke Palestina. Pertanyaannya adalah siapa yang akan membantu Indonesia kalau Indonesia diserang juga oleh negara luar? Gitu. Atau sebagai contoh deh, Australia itu kan punya Inggris. Maksudnya Inggris berdekatan dengan Amerika ya. Maksudnya sekutu. Malaysia juga sama. Malaysia merupakan negara Commonwealth dari Inggris. Gitu. Dan di sekitar Indonesia itu juga masih ada Cina, masih ada Jepang. Jepang itu juga ada pangkalan Amerika di Jepang. Pangkalan militer Amerika di Jepang. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga pertanyaannya adalah jika Indonesia mengirim tentara ke Palestina dan Indonesia diembargo atau Indonesia diblokade atau Indonesia disanksi oleh PBB, siapa yang akan bantu Indonesia? Pertanyaan. Gitu. Jawabannya kan belum tentu ada. Bisa aja Indonesia terjadi seperti Palestina. Nah, ini adalah dampak negatif dari sekat-sekat nasionalisme gitu loh. Berbeda dengan dahulu, Mas Torik. Kalau misalnya kita lihat dahulu, saat negara Islam itu berada dalam sebuah kekuasaan yang sama ya, yang bisa dibilang di zaman kekhilafan dahulu, saat Arab Saudi, Mesir ya, dan Palestina menjadi satu, lalu Turki ya, lalu wilayah Indonesia juga tentunya bagian dari wilayah Utsmani saat itu, dalam artian kita terhubung dengan Daulah Utsmani saat itu. Nah, berbeda dengan kondisi kekhilafan dahulu, ya, jika ada satu bagian wilayah Islam yang disentuh oleh kafir Quraisy, dalam hal ini dijajah, ya, maka bagian-bagian wilayah Islam lainnya, ya, atas komando khalifah, ya, akan membantu melakukan pembebasan ke wilayah tersebut. Jadi sehingga apa ya? Sehingga anggaplah ada 5 bagian wilayah Daulah Islam ya, A, B, C, D, E gitu ya. Lalu bagian A ini diserang, lalu B itu membantu. Karena B itu merupakan wilayah dari Daulah Islam ya. Nah, membantu wilayah A tersebut. Nah, lalu B itu diserang oleh penjajah juga gitu ya. Ya otomatis C, D, E-nya akan membantu juga gitu. Nah, sehingga terlihat gitu ya kekompakan dari kaum muslim gitu. Nah, berbeda dengan kondisinya dengan sekarang. Ya, karena kita dibatasi oleh sekat-sekat nasionalisme, ya otomatis jika satu negara itu mengirimkan tentara, nah kira-kira negara tersebut bakal diembargo atau tidak. Gitu. Dan kalau dia diembargo, kira-kira negeri kaum muslim lainnya akan membantu atau tidak. Gitu. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau mampu itu tentunya mampu. Nah, kenapa tidak mengirim? Kemungkinan ada ketakutan seperti ini dari pemimpin negeri kaum muslim. Seperti itu. Dan memang harus kita pahami ya, karena kenapa kok bisa muncul ketakutan seperti ini? Ya karena umat Islam itu tidak bersatu. Gitu. Kalau bersatu kan bayangin dari Arab Saudi ya, Mesir, Palestina ya, Yordan dan lain sebagainya, Qatar gitu kan. Lalu Indonesia di wilayah Asia, ada Malaysia gitu ya, bersatu gitu. Otomatis jika Indonesia mengirimkan tentara ke sana, lalu Indonesia itu diembargo, nanti kan bisa dibantu sama Arab Saudi kan, bisa dibantu sama Mesir, bisa dibantu sama Malaysia gitu. Ya nggak mungkin Indonesia akan kacau balau gitu, nggak mungkin Indonesia akan hancur gitu loh kalau diembargo oleh Amerika. Dan bahkan kalaupun kondisinya negara-negara kaum muslim sudah bersatu, embargo dari luar itu tidak akan berarti apapun gitu loh. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi kenapa tidak mengirim tentara ya karena ada alasan tersebut. Seperti itu Mas Torik, mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Mas Dindi atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, cara kita agar bisa mengubah pola pikir masyarakat. Kan saya pernah dapat beberapa pertanyaan gitu. Misalnya ini, kita kan bilang kirim tentara gini. Nah, orang-orang itu berpikirnya
ya udah lu aja sono yang pergi ke sana, kenapa lu sendiri nggak jihad gitu. Malah seperti itu cara kita biar agar bisa mengubah pola pikir mereka tuh seperti apa. Mas Jundi mikrofonnya. Sorry. Ini ada banyak penjelasan ya. Jadi harus dipahami adalah yang pertama, solusi jihad itu merupakan solusi yang muncul ya karena wilayah tersebut dijajah. Jadi mau tidak mau kita harus berjihad. Gitu. Dan dengan kita menyampaikan solusi jihad ini bukan berarti jihad sekarang diizinkan ya. Dalam artian itu orang-orang yang berada di luar wilayah Palestina itu diizinkan untuk bisa berjihad. Gitu. Kenapa? Karena jihad ini kaitannya dengan instruksi dari kepala negara. Gitu. Dalam hal ini, karena jihad itu merupakan aktivitas yang ada, yang muncul, atau yang menginisiasi aktivitas jihad ini merupakan Islam ya, maka pemimpin negaranya pun ya harus Islam. Nah, jadi instruksi jihad ini juga harus muncul dari hal seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Terus bagaimana dengan kondisi masyarakat tadi ya? Kenapa nggak lu aja yang jihad? Gitu. Ya gimana mau jihad? Gak ada instruksinya gitu kan? Gitu. Jadi kalau nggak ada instruksi ya kita nggak akan jihad dong. Gitu kan? Kita kan memberikan solusi kan? Kita yang memberikan solusi. Nah, sedangkan tidak ada instruksi dari kepala negara dalam hal ini untuk berjihad ke sana itu. Kepala negara pun dalam hal ini ya khalifah gitu ya, karena tadi jihad itu merupakan sebuah aktivitas yang ada di dalam Islam gitu ya. Yang memberikan komando adalah kepala negara gitu loh. Kepala negara di Islam itu namanya kan khalifah gitu ya. Dan sistem pemerintahannya kan namanya khilafah gitu. Nah, sekarang itu nggak ada gitu loh. Sehingga ya tidak ada instruksi jihad sama sekali gitu. Nah, lalu bagaimana cara memberikan pengertian kepada teman-teman kita yang mereka itu menyuruh kita untuk berjihad aja sana gitu ya. Yang pertama itu kita harus ngajak dia ngobrol dulu ya dan memahamkan kondisi ini gitu. Karena bisa jadi dia itu tidak memahami substansi atau tidak memahami kenapa harus kita berjihad itu. Kenapa solusinya itu adalah jihad. Dan kenapa jihad yang kita sampaikan gitu. Karena kemungkinan mereka tidak memahami hal tersebut. Sehingga mereka itu hanya merasa risih gitu loh. Jadi kan ya ada kan orang yang risih gitu kan. Itu sama aja kayak ada orang ngajak dia sholat ya. Ayo sholat. Ngapain sih lo ngajak gue sholat? Mending lo aja sholat sendirian. Itu sama aja kayak gitu sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kita pahami dulu. Kemungkinan besar orang-orang seperti ini itu tidak memahami alasan kenapa harus berjihad. Kenapa jihad? Kenapa harus berjihad? Dan bagaimana caranya agar jihad itu bisa terselenggara. Nah, jadi kita harus memberikan pengertian itu kepada orang tersebut agar dia paham, gitu ya. Dan tentunya orang tersebut juga, maksudnya tidak, ya jangan cuma komentar doang lah, coba tolong dipahami lah gitu kan. Gitu. Apalagi kalau misalkan yang berkomentar tersebut adalah orang Islam gitu ya. Ya coba dibaca dulu deh, kira-kira persoalan pasien itu seperti apa sih, seberapa kompleks, dan kira-kira yang terlibat di sana tuh apakah masyarakat biasa, apakah tentara ya, yang terganggu apakah hanya kesehatan dan pendidikan atau bahkan sampai ke nyawa, seperti itu. Sehingga kalau kita semua melihat secara kompleks ya, harusnya kita semua sadar kok sebenarnya solusi dua negara ya, win-win solution, atau solusi dengan memberikan makanan, pendidikan dan juga kesehatan itu tidak cukup gitu ya. Itu bagus, tapi itu tidak cukup gitu. Sehingga harus ada ikhtiar maksimal ya. Wabil khusus karena yang menyerang kita ini atau yang menyerang kaum muslim di Palestina ini adalah militer ya, maka mau nggak mau yang harus berhadapan dengan militer adalah militer juga gitu. Ya seperti itu ya Mas Torik ya. Baik,
Mas Indi, terima kasih atas ilmunya. Semoga dapat memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai panitia pamit undur diri dan insya Allah pekan depan akan ada acara bedah kafah seperti ini selanjutnya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa bersama dengan basmalah di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.